warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing uji kompetensi PPG P3 Kementerian Agama tahun 2025 yang dimuliakan Allah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosyadi, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan P3 2025 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001436, dan saya pada kali ini akan menyampaikan video tentang zakat di kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul belajar menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini tanggal berapa, Nana? 9 Oktober 2025. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tentang zakat, ya, tentang zakat. Ya, kita masuk kepada pelajaran zakat. Apa itu zakat? Zakat itu artinya bersih, suci. Ya, bersih dan Suci. sehingga orang yang membayar zakat dibersihkan dan disucikan jiwanya, hatinya, dan segala bentuk macam dosa. Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kalau kita masuk bulan suci Ramadan, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kayaknya pagi ini masih belum connect semua. Yuk kita tepuk semangat. Bapak akan mengabsen daftar hadir kalian semua pada pagi hari ini. Ya. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Bentar, Bapak cari dulu ya. Ya. Kelas 5 ya? 5. Alhamdulillah. Bentar. Aisyah Putri Ramadhani Hadiro. Akifah Sabita Sifwa hadir. Al-Azhar Putra Diandri hadir. Alisa Febriani Hadir. hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Kita briefing dulu ya. Kita briefing dulu. Ikutin Bapak ya. Tangan ke atas menggapai kita. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Baik, Bapak minta satu orang untuk memimpin membaca doa sebelum kita mulai pelajaran ya. Bapak minta kepada Muhammad Azmar untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Azam.
pembacaan doa. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Nah, sebelum memulai pelajaran sebagaimana biasa, kita ada doa tambahan khusus dari Bapak. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kebiasaan kita di sekolah yang kita cintai ini, setiap pagi kita selalu melaksanakan pembiasaan berdoa, ya, membaca surat-surat pendek dan membaca Asmaul Husna. Kalian sudah hafal Asmaul Husna? Sudah. Benar? Yakin? Yakin. Coba Bapak boleh minta satu orang siswa untuk mempraktekkan membaca Asmaul Husna dan diikuti secara bersama-sama oleh teman-temannya. Coba Ananda Muhammad Zahwan Ghafarullah Al-Amdi, silakan maju ke depan, pimpin pembacaan Asmaul Husna. Ya. Mari kawan-kawan. Asmaul Husna. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beri tepuk tangan untuk teman anak-anak sekalian yang bangga-banggakan, di sekolah kita ternyata tidak hanya berdoa saja. Jadi selain kita berdoa, ada juga brand daripada sekolah kita. Nah, apa itu? Yaitu kita punya lagu Masdur Sapan. Ya, masih ingat Masdur Sapan? Ya? Bisa? Coba Bapak pengen dengar, apakah kalian hafal lagu Masdur Sapan, kebanggaan sekolah kita, Nana? Ya, sekolah kita SDN Duren Sawit 08 ini, ya, memiliki mars yang sangat luar biasa dan banyak prestasi yang kita dapatkan. Kemarin teman kalian Muhammad Azam Azmar menang juara pidato juara 1, ya, mewakili tingkat kota Jakarta Timur. Ya, berbahagia nggak? Teman kalian juga berprestasi, senang. Ya, maka itu sesuai dengan apa yang menjadi mars kita SDN Duren Sawit Bagaimana sih Pak lagunya? Yuk kita dengarkan dan kita ikuti. 1, 2, 3. Marilah kita maju, tekad kita bersatu. SDN Duren Sawit 08. Baik anak-anak, kita masuk kepada pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang zakat. Kalau tadi Bapak mereview dulu tentang zakat, sudah ada yang tahu belum apa itu zakat? Coba Bapak tanya, ya. Alisa Febriani, mana Alisa Febriani? Apa itu zakat, nak? Zakat adalah Alisa, zakat adalah Zakat bahasa Indonesia. berasal dari kata zakah, yuzaki, bazkiyah yang memiliki arti bersih, suci dan bertambah. Oke. Kelihatan?
tulisannya? Iya. Coba Bapak tanya lagi sekali lagi. Raina Lenita Akila, apa itu zakat menurut bahasa Raina? Zakat berasal dari kata zakat, susaki, iya. Yang berarti? Yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Iya, jadi zakat adalah berasal dari kata zako, yuzaki, tazkiyah, yang artinya memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Kalau kita memiliki dosa, ya, dosa kita banyak. Kullu bani adama khotoun. Setiap anak Adam memiliki kesalahan, betul? Kadang-kadang kita salah dalam berbicara, mentang-mentang temennya palanya benjol sedikit, lohan mau kemana lu? Tuh, salah nggak? Ya salah. Mentang-mentang temennya mukanya hitam dipanggil temennya tem sini tem. Salah atau tidak? Iya, kalau dia terima, kalau dia tidak terima kan jadi dosa, betul? Maka kita harus bersihkan kesalahan kita. Kalau pakaian kotor dibersihkan dengan deterjen. Likulli shay'in shaqala wa shaqalatul qulub zikrullah. Kalau hatinya kotor, bersihinnya dengan zikrullah. Betul apa betul? Maka jiwa kita juga kotor. Cara membersihkannya gimana Pak? Lewat zakat fitrah. Fitrah artinya suci. Itulah gambaran tentang zakat fitrah. Maka zakat itu mensucikan diri kita, mensucikan harta. Menurut istilah zakat yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Gimana sih Pak maksudnya? Kalau kita satu orang, satu jiwa itu di Indonesia, makanan kita, makanan pokoknya adalah beras. Pak, kalau saya makanan pokoknya roti, ya biasanya di negeri seberang ada yang makannya pakai roti atau gandum, ya. Kita di Indonesia mayoritas mengkonsumsi beras, makan nasi. Maka kita mengeluarkan zakat fitrahnya itu dengan beras 3,5 kilo, 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya, jadi kalau 2,5 kilogram, kalau 3,5 liter beras. Pak, saya makan berasnya, makan nasinya, harga yang berasnya beras rojo lele, atau raja wangi, yang wangi, pandan wangi. Berapa harganya? Umpamanya harganya 20.000. Maka bayar zakat fitrahnya 1 liternya yang 20.000. Maka kalau 3,5 liter jadi berapa Nana? 60 ditambah 10 jadi 70. Kalau yang bahkan berasnya 10.000 seliternya, maka bayar zakat fitrahnya 35.000. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Coba Bapak tanya satu orang sudah nyambung atau belum ini ya. Coba Bapak tanya Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih. Apa itu zakat Muhammad Al-Fatih? Zakat adalah zakat yuzaki tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Ya. Jadi suci dan bertambah. Ya. Kalau tadi definisi zakatnya sudah, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Quran, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz
ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Maksud sedekah di sini yaitu zakat fitrah. Untuk apa sih kita mengeluarkan zakat fitrah? Kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk mensucikan jiwa, membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan noda kesalahan yang kita perbuat selama ini. Lalu yang ketiga yaitu amil. Apa itu amil? Yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Jadi amil adalah yang mengumpulkan zakat fitrah. Contohnya kita ke masjid, ya, kita bayar zakat fitrah di masjid. Pak Ustadz, saya ingin bayar zakat fitrah di masjid. Masjid, misalkan contohnya masjid apa? Al-Wusta. Pak Ustadz, saya mau bayar zakat fitrah kepada Masjid Al-Wusta. Boleh tidak? Boleh, karena dia menyalurkan zakat fitrah. Coba kamu bayar zakat fitrah di mana? Masjid. Masjid. Masjid mana? Al-Wusta. Ya. Jadi kita boleh bayar zakat fitrah melalui amil. Ya, 3,5 liter. Baca doanya jangan lupa ya. Niatnya dibaca. Sudah bisa belum niat membayar zakat fitrahnya? Belum. Yuk ikutin Bapak. Niat membayar zakat fitrah. Niat membayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan alayya lillahi ta'ala. Ijab kabul sama panitia di masjid, ya, sama panitia di masjid. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Sudah mengerti ya? Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah? 8. Apa saja yang pertama? Apa itu fakir? Yang
berhak menerima zakat fitrah. Tuh ya. Jadi zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan suci Ramadan, berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum dan lain-lain. Karena di Indonesia beras, maka bayar zakatnya dengan beras. Kapan Pak bayar zakat fitrahnya? Boleh di awal. Imam Syafi'i mengatakan ya juzu takdim di awal syahri Ramadan. Boleh kita bayar zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan. Oke, next. Nah, yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat harta. Wajib dikeluarkan karena menyimpan, memiliki harta, uang, emas dan sebagainya. Jadi kalau sudah masuk nisab, ya wajib membayar zakat emas. Ini biasanya para pengusaha, orang-orang yang punya kelebihan uang, ya emasnya banyak, melebihi nisab, maka wajib bayar zakat. Apa aja manfaat zakat fitrah? 1. Meringankan beban. 2. Membersihkan. 3. 4. Ya, itu manfaat zakat fitrah. Jadi beban orang lain itu menjadi ringan. Berat sama dipikul, ringan sama dipukul. Berat sama dipikul, ringan sama dijing. Masa ringan sama dipukul? Emang ada dipukul jadi ringan, jadi masalah yang ada. Ya. 2. Membersihkan harta dan jiwa kita. Jadi hartanya jadi bersih. Kenapa rumah saya Pak Ustadz kebakaran? Duit ayah habis kebakar. Ya, baju pakaian habis kebakar. Introspeksi diri, jangan menyalahkan orang lain. Barangkali kita lupa bayar zakat mal. Zakat mal yang wajib kita laksanakan. Ya. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Kemudian yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Dan yang kelima, manfaat zakat, bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat orang-orang di sekeliling kita, ya, ada yang 2 hari nggak makan, betul? Ada yang tidur di jalanan, betul? Ya, kita mah enak tidur di kamar, kasurnya empuk, AC-nya 2 PK. Dingin, bangun-bangun batuk, nyesek kedinginan. Coba lihat orang-orang di sekeliling kita, masih ada yang hidupnya di bawah daripada kecukupan. Tidurnya di emperan toko, pakai kardus, bajunya kucel. Ya, apakah kamu tidak kasihan melihat orang-orang seperti itu? Makanya dengan adanya zakat fitrah sangat membantu saudara-saudara kita yang serba kekurangan atau kurang daripada cukup. Yang keenam, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Jadi harus peduli, empati kepada orang-orang yang lebih sulit ekonominya dibanding kita. 7. Terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Dengan adanya zakat fitrah, orang kaya jadi kenal kepada orang miskin. Gak ada disebut orang kaya kalau gak ada orang miskin. Maka timbul saling kasih sayang karena saling memberikan hadiah. Ya. Sampai di sini dulu anak-anak.
Ada yang mau ditanyakan? Iya. Oke, sekarang Bapak akan membagikan latihan ya, soal-soal yang berkenaan dengan zakat fitrah. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa kalian serap dan kalian amalkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Boleh Bapak bagikan? Boleh. Ya, Bapak bagikan ya. Oke. Satu-satu, jangan berebut ya. Nanti jangan lupa tulis namanya, nama lengkapnya, kemudian kelasnya. Oke, anak-anak, pelajaran kita telah selesai dan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, sudah selesai semuanya. Alhamdulillah, terima kasih. Besok minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan zakat fitrah pada sesi berikutnya. Terakhir, kita berdoa sebelum pulang. Kita akan berdoa, ya. Saya Bapak akan minta kepada satu anak untuk memimpin pembacaan doa dan ayat kursi serta sholawat. Kepada Ananda Vino, mohon untuk memimpin pembacaan doa. Elvino Putra Adana. Ya. Oke. Mari kawan-kawan. Kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Tepuk tangan, tepuk tangan.
barisannya nanti boleh pulang ke rahmatullah. Salah. Pulang ke rumah masing-masing. Silakan dimasukkan bukunya ke dalam tas. Alhamdulillah. Bapak sangat senang hari ini belajar bersama kalian. Kalian semangat semua. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kalian peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Cukup sekian dari Bapak, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Satu lagi boleh pantun? Boleh pantun? Di dalam rumah ada kamar mandi. Aku merang buat gosok gigi. Inilah pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Rosyadi. Kalau kurang besok kita sambung lagi. Satu lagi burung durian. Satu lagi dan buah nangka, buah durian. Buah semangka, buah salak. Itulah nama buah-buahan. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.